Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang saatnya kita kerjakan soal ujian mandiri bahasa Inggris dari berbagai kampus. Come on. Kita lanjut ke tipe soal yang lain. Kalau ini better expression ya. Kalau misalkan yang tadi itu adalah mengisi titik-titik yang kosong. Structure ya, kalau sebelumnya adalah structure, kalau ini adalah written expression. I'll give you 10 seconds to think about the answer, terus kita bahas sama-sama. Coba, menurut kalian apa yang kata mana yang kurang tepat, yang seharusnya diganti di sini? Kalau kalian nebaknya itu adalah suggestion, betul sekali ya jawabannya harusnya adalah suggestion. Kenapa jawabannya suggestion? Emang harusnya apa? Nah, sebenarnya di sini tuh sudah kelihatan sekali tanda-tandanya adalah it, itu adalah subjek. Terus has been, ini kan perfect ya, sudah ada verbnya atau kalimat dari perfect. Nah, kalau misalkan rumus dari perfect sendiri, masih ingat nggak apa rumusnya? Yaitu have, has atau had plus verb 3. Di sini kenapa ada been? Yaitu dia itu pasif ya, gitu, ada been-nya. Ya pasif. Ya udah, mau aktif ataupun pasif, namanya perfect itu harus tetap pakai verb ke-3. Jadi harusnya suggestion itu diganti dengan suggested. Yes. Suggested. Kita coba bahas kenapa yang lain betul ya. In support of explosive outgassing, explosive itu ledakan gitu ya, dalam menunjang outgassing. Ledakan yang outgassing ini dia itu adalah adjektif, ya bener aja sih gitu ya, karena depannya itu adalah apa? Noun gitu, outgassing itu noun, betul. That a roughly 3 km, roughly itu kira-kira adverb ya, dia ada ly-nya. Menjelaskan apa? 3 km region of the lunar surface was recently modified by a gas release. Kenapa modified-nya itu betul? Ya di sini ada was modified, telah dimodifikasi. Apakah ini aktif ataupun pasif? Ya betul sekali, dia adalah pasif karena dia pakainya to be gitu ya. Passive voice. Gitu. Kita lanjut ya. Next to number 37. I'll give you 10 seconds. Let's think which is the false one, the incorrect one. Kalau kalian nebak jawaban yang salah di sini adalah occurring, ya kalian betul sekali ya. Kenapa occurring? Aku tandain dulu. Yang salah itu adalah occurring. Harusnya apa occurring? Kita baca. The age of this feature, usia dari fitur ini dipercaya to be about sekitar 1 juta tahun. Gitu ya. Bagaimana subjeknya? Ya ini subjek, terus verb, ini OP aja gitu ya. Jadi yang apapun yang ada di depannya, kalau OP ya it's okay, ya fine aja gitu ya. Suggesting, ya ini adalah gerund gitu ya. Dia itu sebenarnya reduce dari noun clause ya, which is suggest gitu. Jadi suggesting such large. Ini ya udah penanda aja gitu ya. Penanda dari quantifier gitu, such large phenomena occurring only infrequently. Nah, harusnya apa nih? Such large phenomena ini kan seharusnya kembali kepada subjek, karena di sini itu dia bukan suggesting ya subjek, karena dia tuh sudah lengkap karena kan dia reduce. Kalau reduce itu berarti dia sudah lengkap, ada subject verb conjunction subject verb gitu ya. Nah, makanya di sini diulangin lagi subjek sama verbnya, jadi harusnya di sini adalah occur bukan occurring gitu ya. Next to 38. I'll give you 10 seconds. Let's think which is the correct one. Kalau kalian berpikir bahwa jawaban yang salah itu adalah yang documented, kalian betul sekali. Kenapa documented? Itu tadi kalau misalkan kalian ingat penggunaannya gerund gitu ya, salah satunya dia bisa menjadi subject gitu ya. By documented the appearance of this picture. Kenapa documented salah? Documented itu kan adalah verb ke-3. Verb itu tidak bisa menjadi subject walaupun depannya ada by gitu ya. Jadi harusnya apa? Kalau di bahasa Indonesia kan dengan didokumentasikan penampakan dari fitur-fitur ini, kan harusnya bukan didokumentasikan tapi
didokumentasikan. Melalui pendokumentasian fitur-fitur ini, kayak gitu kan, harus. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, karena documented itu harusnya diganti dengan documenting. Apakah nantinya jargon itu bisa dipakai dipakai untuk berbagai subjek? Bisa aja sih, kalau misalkan kalau infinitive bisa nggak ya? Bisa juga sih. To read the action, to read, ya bisa juga sih. Tapi kalau misalkan di sini kan nggak mungkin dia tiba-tiba dirubah menjadi infinitive, dan di sini juga nggak ada pilihannya gitu ya. Dan dia tidak bisa tiba-tiba dirubah menjadi infinitive by to document, itu nggak mungkin, tapi by documenting gitu ya. Nah, kenapa this itu betul ya? This itu menjelaskan features yang merupakan plural noun gitu ya. Plural noun. Terus mana lagi? Misalkan whether itu juga conjunction dari some reports were simply due to a misinterpretation gitu ya. Ini apakah gitu kan. Jadi dia betul aja di conjunction. Terus regarded as an abnormality. Nah, berdasarkan gitu ya. Berdasarkan ya, ini betul juga sih, regarded as an abnormality gitu. Jadi tidak ada yang Oke. Next to 39. Okay, I'll give you 10 seconds. Let's think which is the incorrect one. Oke, nomor 39 ini lumayan tricky karena mungkin kalian akan berpikir jawabannya adalah several. Padahal bukan several, karena dia hanya menunjukkan apa ya? Quantifier dari beberapa kegiatan, kejadian, benda gitu. Misalnya ada event ya. Ya udah betul aja sih, karena kan dia plural noun juga gitu. Several events were reported, aja juga were reported juga betul gitu ya. By which four of these, nah di sini ada yang janggal ya teman-teman. Karena kan di sini several event were reported, telah didokumentasikan. By which four of these were photographed both beforehand and afterward by the spacecraft. Jadi artinya kebalik gak sih? Gitu ya. By which four of these, harusnya kalau misalkan ngomongin several event harusnya bukan by ya, tapi of gitu, menerangkan kayak beberapa kejadian sudah didokumentasikan, sudah dilaporkan. Of which four of these were photographed. Yang mana gitu ya, bukan by which four of these were. Jadi kayak seolah-olah karena ada event ini, jadilah didokumentasikan gitu ya. Kecuali mungkin dibalik gitu ya, photograph by which several were reported gitu. Ini kebalik ya. Jadi jawabannya adalah yang by which. Ini agak tricky karena dia langsung mengulik atau menyinggung arti langsung dari sini ya. Kenapa yang lain betul? Ya, ini berfotografi ini udah satu kesatuan yang betul gitu ya. Dia adalah passive voice. Terus ini ada beforehand, afterward. Ini juga paralel gitu ya. Artinya ini paralel. Jadi udah jawabannya yang salah adalah yang by which. Oke, the last one. Let's think the answer. Oke, kalau kalian berpikir, sorry ini itu bukan based on ya, tapi between ya. Aku revisi. Between. Nah, bukan between ya, ini kurang tepat karena between itu kan antara apa? Anabolism sama katabolism. Ya sudah, itu sudah tepat ya untuk menjelaskan anabolism sama dua benda ini kayak gitu. Sudah betul. Terus udah betul. Oke, jadi bukan between. Terus kalau circadian itu kan adalah noun-nya aja kan. Nah, noun itu ya sebenarnya nggak salah sih gitu kan, circadian atau siklus dari circadian ini ya betul. With processes such as a glucose metabolism fluctuation, sudah betul juga fluctuationnya. Jadi bukan ini jawabannya. Fluktuasi dari metabolisme to match animals normal period. Animals juga sudah betul. Ini karena benda S adalah apotrosim yang merupakan kepunyaan dari animals gitu ya, betul. Nah, yang kurang tepat adalah yang C. Sebenarnya kalau kita lihat di situ kan ada is, ada recorded. Betul-betul aja sebenarnya kan ada to be.
ditambah dengan verb ke 3 gitu, dia jadi pasif. Iya sih, tapi di sini tuh yang salah adalah artinya gitu. Ngomongin sirkadian itu kan bukan hanya sebagai pencatat kan, atau penelisik atau observan gitu ya, observer yang ada di metabolisme atau katabolisme ini, tapi dia itu adalah proses. Kalau ngomongin proses berarti harusnya bukan recorded tapi control kayak gitu. Jadi jawaban adalah yang C gitu ya. Jadi selain harus tahu strukturnya, teman-teman juga harus tahu artinya gitu ya. Jadi better kalau dia itu diisi dengan control gitu ataupun regulate. Oke, thank you so much of watching. Nanti kita bahas soal UM lagi. Kalau misalkan kalian ada rekomendasi bahas soal UM yang lain, boleh komen ya. Nanti kita bahas lagi secara rinci. Terima kasih banyak. See you. Thanks for watching. Jangan lupa share video ini, kasih komen juga gimana penjelasannya, dan jangan lupa share supaya teman-temanmu ikut belajar. Thank you.